Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita haturkan, dan selanjutnya selawat dan salam teruntut junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan dari perkuliahan kita pada mata kuliah fikih ibadah, materi kita yang ke-11 yaitu tentang wakaf. Maka sebelum kita memulai perkuliahan ini, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, sehingga dengan demikian ilmu tersebut bisa kita gunakan sebagai bekal menuju pada kehidupan dunia, menuju kehidupan akhirat. Adapun peta konsep pada materi kita yang ke-11 ini, A. Pengertian wakaf, B. Pensyariatan wakaf, C. Rukun dan syarat wakaf, dan D. Bentuk-bentuk wakaf. A. Pengertian wakaf. Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa Arab yang yaitu al-waqfu, yang berarti berhenti atau diam. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi yang disampaikan oleh ulama. Di antaranya ada definisi yang disampaikan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Mungkin Anda bisa baca definisi ini secara lengkapnya pada file yang tersedia. Tapi kemudian dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan pada pasal 1-nya, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. B. Pensyariatan wakaf. Al-Quran menjelaskan bahwasanya wakaf merupakan perkara yang disyariatkan, seperti dijelaskan Allah dalam surah Ali Imran ayat 92 ataupun juga dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Silahkan Anda baca dan pahami ayat tersebut. Begitu juga dengan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya idza matal insan, kalau seandainya seseorang meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara, dan di antaranya itu adalah harta wakaf atau harta yang diwakafkan. Dan ini ada sebuah hadis yang sangat familiar terkait dengan wakaf. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Umar bin Khattab mendapatkan sebuah tanah di Khaybar, lalu kemudian bertanya kepada Rasulullah, sebaiknya ia apakan tanah ini? Maka disinilah kemudian Rasulullah mengatakan, bersedekahlah, tapi kemudian harta tersebut tidak boleh dijual atau dihibahkan atau juga diwariskan. Hasilnya itu bisa diinfakkan dan disedekahkan. Maka itulah yang dikatakan dengan wakaf. Maka Anda bisa baca hadis ini dan begitu juga terjemahannya agar Anda bisa memahami lebih dalam bagaimana wakaf dalam Islam. C. Rukun dan syarat wakaf. Rukun dan syarat wakaf, yang pertama itu rukun wakaf ada niat. Yang kedua wakif, yaitu orang yang berwakaf, dengan persyaratannya itu adalah orang yang berwakaf ini mestilah memiliki harta secara penuh, Artinya dia merdeka untuk mewakafkan hartanya, tidak ada campur tangan orang lain terhadap harta yang ia miliki itu. Yang kedua mestilah orang yang berakal. Yang ketiga sudah baligh, dan yang keempat orang tersebut adalah orang yang mampu bertindak secara hukum, Tidak boleh orang yang bodoh, tidak boleh orang yang muflis, atau tidak boleh juga orang yang lemah secara akal. Yang ketiga itu adalah mauquf, yaitu benda atau harta yang diwakafkan. Yang syaratnya itu adalah yang pertama, barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. Harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya.
Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Harta itu mestilah berdiri sendiri dan tidak melekat kepada harta orang lain. Jadi kalau kita berserikat sebuah harta lalu kemudian kita wakafkan tanah kita, itu tidak bisa, ya. Tapi kemudian jelas dulu bagiannya, mana yang bagian kita, baru bisa kita wakafkan. Selanjutnya rukun wakaf yang keempat yaitu ikrar wakaf. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakaf yang diucapkan oleh wakif, orang yang berwakaf tadi, secara lisan dan atau tulisan kepada nazir wakaf, yaitu orang yang mengelola harta wakaf itu, ya. Jadi wakaf itu dikelola oleh nazir. Nazir itu bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembangkan dari harta wakaf tersebut. Sedangkan rukun yang kelima yaitu mauquf alaih. Ini juga disebut dengan istilah nazir wakaf tadi, yaitu orang yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf. Syaratnya itu adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga amanah, yang keempat mampu secara jasmani dan rohani, dan yang kelima tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. D. Bentuk-bentuk harta wakaf. Nah, di antara bentuk-bentuk harta wakaf itu ada yang harta tetap, ya, yang tidak bergerak, tidak bisa berpindah, seperti tanah, bangunan, sawah, ladang, sumber air dan sebagainya. Ada harta yang bisa bergerak seperti kendaraan atau hewan tunggangan dan lain sebagainya. Nah, ini dinamakan dengan harta yang bergerak. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi wakaf ini. Semoga bermanfaat, ya. Dan silakan Anda kembangkan pemahaman Anda dengan bacaan-bacaan yang lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.